Latihan semua siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirobbilalamin. Syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran tatap muka dan juga kita berdoa semoga virus corona segera menghilang. Sebelum memulai pelajaran, maka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini hadir semua. Kalau gitu puasin dulu lah ya. Agus Radiansyah, Arya Diana, Dea Purnamasari, Dian Fitriani, Fani, Febriansyah, Fikri Haikal, Fitra Bingkono, Dewi Prasetya, Hidayatullah, Junita, Muhammad Ramai, Muhammad Haikal, Muhammad Irfan, Nurhaliza, Fajar Haryanto, Rani Apakah, Said Rian, Salamiati, Samsir, Sila, Sidika Fitra, Syafira, Syafrul Gunawan, Edi Saputra, berarti ada 2 orang ya. Sebelumnya ditanya di sini semua sudah pernah membaca koran ataupun majalah? Sudah pernah semua membaca? Jadi hari ini kita akan membahas tentang editorial atau tajuk rencana atau teks editorial. Sebelumnya di sini ada yang tahu apa itu teks editorial? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sebuah teks editorial? Ya silakan. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktor koran yang merupakan pandangan
dengan yang menjadi sebuah kontroversi. Masih ingat ada sebuah berita kemarin itu tentang Omnibus Law, ada yang masih ingat? Yang tentang undang-undang ketenagakerjaan. Nah dulu sangat menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak. Jadi berita tersebut bisa kita angkat menjadi sebuah teks editorial. Ciri-ciri dari teks editorial ini, yang pertama itu ada bisa berupa fakta, di mana peristiwa yang aktual ataupun yang menjadi sorotan, yang sampai dengan yang kontroversial yang diperdebatkan dari banyak pihak. Yang kedua itu bisa berupa opini, di mana opini itu pandangan penulis atau pandangan redaksi terhadap masalah yang diangkat. Yang ketiga itu bisa memiliki kritik, saran, penilaian, dan prediksi dan harapan. Sebelum kita menulis sebuah teks editorial, kita terlebih dahulu harus mengetahui struktur dari teks editorial. Ada yang tahu apa saja struktur dari teks editorial? Ada yang tahu? Ya silakan Haikal. Struktur teks editorial terdiri dari masalah, penjelasan pendapat, kedua argumentasi, dan yang terakhir penegasan hukum. Ya, jadi struktur dari teks editorial itu ada 3. Yang pertama itu ada pernyataan pendapat, yang kedua itu ada argumentasi, dan yang ketiga itu ada penegasan ulang. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pernyataan pendapat itu seperti apa? Ada yang tahu? Fajar, pernyataan pendapat itu seperti apa? Argumentasi? Penegasan ulang? Jadi struktur dari teks editorial itu ada yang pertama itu ada pernyataan pendapat atau tesis. Itu adalah sudut pandang si penulis terhadap peristiwa yang sedang dibicarakan ataupun peristiwa yang sedang diberitakan. Itu yang disebut dengan pernyataan pendapat ataupun tesis. Sedangkan argumentasi adalah sebuah pendapat yang disertai dengan alasan untuk kalian setuju atau tidaknya terhadap berita tersebut. Sedangkan yang ketiga itu ada penegasan ulang. Penegasan ulang itu apa tadi? Penguatan kembali tentang pendapat kalian yang disertai dengan fakta. Jadi sudah paham ya tentang struktur teks editorial? Sudah paham semua? Sekarang kalau sudah paham di strukturnya, kita masuk di kaidah kebahasaan dari teks editorial. Ada yang tahu apa saja kaidah dari teks editorial? Yang pertama itu ada penggunaan kalimat retoris. Yang kedua penggunaan kata-kata populer. Dan yang ketiga penggunaan kata ganti hidup. Yang keempat penggunaan konjungsi kausalitas. Penggunaan konjungsi kausalitas ataupun sebab akibat. Yang pertama penggunaan kalimat retoris. Ada yang tahu apa yang maksud dengan penggunaan kalimat retoris? Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Ya, jadi kalimat retoris itu adalah kalimat pertanyaan tetapi tidak ditujukan untuk mendapatkan suatu jawaban. Maksudnya pertanyaan di sini adalah gimana agar si pembaca tersebut bisa merenungkan ataupun bisa merubah sudut pandangnya terhadap masalah yang sedang dibicarakan. Misalnya, Ibu ambil contoh kalimat
ini harus bersikap yang seharusnya, karena kan dia dipilih oleh, karena kan dia sudah ibaratnya kan kalimatnya tadi dibayar oleh rakyat, jadi dia harus bisa menunjukkan sikap yang sebenarnya dilakukan oleh anggota DPR. Yang kedua tadi ada apa? Penggunaan kata-kata populer. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan penggunaan kata-kata populer itu seperti apa? Ya, silakan baca. Kata-kata populer digunakan dengan tujuan agar pembaca mudah mencerna, tetap merasakan rileks meskipun membaca masalah yang sudah dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Jadi penggunaan kata-kata populer di sini dimaksudkan teks editorial itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh khalayak ramai. Kan teks editorial itu untuk khalayak ramai. Kalau misalnya menggunakan bahasa yang sulit dipahami, kan susah orang mencacanya. Misalnya kita menggunakan contohnya kata seperti beras. Kalau beras ya beras saja, jangan disebut lagi tulisan ilmiahnya seperti organisasi. Kan itu hanya orang-orang tertentu yang paham. Sedangkan teks editorial ini untuk khalayak ramai. Itu yang dimaksud dengan penggunaan dari kata-kata populer. Yang ketiga, penggunaan kata ganti petunjuk. Penggunaan kata ganti petunjuk ini untuk waktu, ruang, dan peristiwa. Itu misalnya kata-katanya seperti di sini, di situ, ini, itu. Kan itu merupakan kata ganti petunjuk. Yang keempat, penggunaan konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Maksudnya di sini dalam kalian berargumen, dalam kalian bertesis akan ada kata konjungsi kausalitas itu. Misalnya ibu ambil contoh kalimatnya, mahasiswa melakukan unjuk rasa besar-besaran karena mereka merasa aspirasinya tidak didengar. Jadi sudah jelaskan di situ ada kata karena, itu merupakan kata kausalitas, itu sebab akibat. Kan mahasiswa melakukan unjuk rasa itu karena dia merasa bahwa aspirasinya tidak didengar. Sampai di sini sudah paham tentang struktur dan kaidah perbahasannya? Sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sepertinya sudah paham semua ya. Kalau begitu silakan kalian teks editorial yang ibu suruh kemarin. Silakan kalian tentukan mana yang menjadi pernyataan pendapat, mana yang argumentasi, dan mana yang menjadi penegasan uangnya. Silakan kalian pahami. Dikasih waktu 5 menit. Setelah itu akan ibu tunjuk beberapa orang untuk membacakan hasilnya. Kalau ada yang masih ragu, silahkan tanyakan ya.
Sudah ya? Ada yang mau mengajukan dirinya? Ada yang mau? Yang mau? Silakan Sarita. Contoh teks editorial ini yang berjudul upaya peningkatan mutu pendidikan. Pernyataan pendapat dalam teks ini, pendidikan merupakan kebutuhan setiap manusia untuk mencapai ilmu pengetahuan dan merupakan kemajuan suatu negara. Pendidikan yang berkualitas sangat penting ditingkatkan agar bisa sejajar dengan negara maju. Namun, nyatanya pendidikan di Indonesia belum bagus dibandingkan dengan negara maju lainnya. Setiap lembaga pendidikan harus menciptakan dan mencetak lulusan yang baik serta berkualitas. Hal ini dilakukan dengan antisipasi menghadapi perubahan dan tantangan yang makin sulit. Untuk menciptakan peningkatan kualitas pendidikan, diperlukan upaya yang benar-benar serius sehingga akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang akan dihadapi. Argumen dari teks editorial ini, untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas, lembaga pendidikan harus mendukung setiap murid menjadi lebih berkualitas dan mampu bersaing dengan negara lain. Hal ini demi kemajuan teknik, globalisasi, dan menciptakan tenaga ahli. Namun, di era saat ini sudah lebih mudah dengan adanya teknologi yang semakin canggih, seperti internet, untuk mencari materi belajar hingga guru bukanlah satu-satunya sosok utama dalam menuntut ilmu atau mencari informasi. Saat ini, peran guru sudah bergeser, sudah menjadi dinamisator, motivator, dan fasilitator. Penegasan ulang pendapat. Peran guru tetap menjadi hal yang sangat penting dan tak tergantikan dalam hal mendidik setiap murid. Oleh sebab itu, perlu ditingkatkan kembali peran guru agar mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Terima kasih, Sarita. Ada lagi yang ingin membacakan hasilnya? Ya, silakan Eka. Contoh teks editorial yang dibuat adalah berjudul pentingnya meningkatkan pelayanan rumah sakit. Sebagai pernyataan pendapat, Profesor, pada tahun lalu banyak masyarakat mengadu mengenai pelayanan kesehatan yang berada di rumah sakit Indonesia. Satu di antara keluhan masyarakat yaitu penanganan dokter untuk melayani pasien yang kurang memuaskan. Sebagai argumentasinya, seharusnya pemerintah lebih mengutamakan bidang kesehatan dengan cara memperbarui atau meningkatkan mutu setiap dokter di Indonesia. Hal itu dilakukan demi meningkatkan pelayanan dan memberikan kepuasan pada masyarakat. Terdapat pengaduan yang berjumlah sekitar 268 dan dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Namun, pada kenyataannya masih banyak laporan yang belum diterima bahwa masyarakat masih kurang puas dengan pelayanan rumah sakit yang diberikan. Penegasan ulangnya, masyarakat terus berharap agar mendapatkan peningkatan pelayanan rumah sakit yang ada di Indonesia guna membuat pasien menjadi lebih nyaman. Baik, terima kasih, Eka. Selanjutnya ada lagi yang ingin membacakan hasilnya? Silakan. Ada lagi? Ya, silakan. Contoh teks editorial berjudul Gaya Hidup dan Kesehatan. Pernyataan pendapat, kesehatan tentu sangat penting bagi setiap individu. Maka dari itu diperlukan gaya hidup yang sesuai untuk menjaga kesehatan dan kekuatan dalam tubuh agar tidak mudah
mudah terkena penyakit. Pasalnya, penanganan penyakit menular belum sepenuhnya berhasil sehingga bisa menciptakan beban ganda penyakit. Adapun penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif memiliki persoalan sama. Bahkan sejumlah orang yang terkena penyakit tidak menular meningkat secara pesat sehingga menjadi pembunuh nomor 1. Penyakit tersebut misalnya diabetes, kanker, hipertensi, jantung, dan stroke. Argumentasi. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, penyebaran penyakit relatif merata di setiap kota besar dan kecil. Hal ini mendapatkan keadaan kesehatan serta penyakit pada masyarakat telah bergeser sejak beberapa waktu. Oleh sebab itu diperlukan gaya hidup yang baik, seperti menjaga pola makan dan minum serta memperhatikan kandungan gizi pada makanan yang dikonsumsi. Perubahan pola yang dilakukan bersama dengan adanya demografi yang menyatakan bahwa lebih besar jumlah penduduk usia produktif dibandingkan jumlah penduduk tidak produktif. Hal tersebut disertai di perilaku konsumtif dibandingkan produktif yang termasuk pola makan dan minum. Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang memiliki masalah penyakit ganda. Namun kita bisa belajar dari negara lain soal pencegahan penyakit tidak menular. Prinsip untuk menangani penyakit adalah adanya pencegahan dibandingkan harus mengobati. Dengan begitu, pemerintah bisa membuat upaya untuk mewajibkan label informasi kandungan gizi di setiap makanan atau minuman kemasan. Penegasan ulang pendapat. Pencegahan penyakit lebih baik dari mengobati penyakit. Jadi masyarakat harus lebih memperhatikan pola hidup yang sehat. Program yang dilaksanakan juga perlu didukung dari kementerian atau lembaga yang terkoordinasi dengan melibatkan masyarakat untuk hidup sehat. Ada lagi yang ingin membacakan hasilnya? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Koordinator Perekonomian Air Langga, Natalko,
dari teks editorial. Sudah paham semua berarti ya? Baik, Ibu simpulkan kembali bahwa teks editorial itu adalah sebuah artikel utama yang ditulis oleh redaktur yang merupakan pandangan suatu peristiwa oleh redaksi terhadap peristiwa yang sedang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Struktur dari teks editorial ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pernyataan pendapat ataupun tesis, yang kedua itu ada argumentasi, dan yang ketiga itu ada pendekatan. Sedangkan kaidah kebahasaan dari teks editorial itu yang pertama penggunaan kalimat retoris, yang kedua penggunaan kata-kata populer, yang ketiga penggunaan kata ganti bertujuh, dan yang keempat penggunaan konjungsi lokalitas ataupun sebab populer. Jadi teks editorial ini sebenarnya bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar mengeluarkan pendapatnya ataupun memberikan pandangannya terhadap suatu masalah yang sedang menjadi sorotan hingga masalah tersebut menjadi bahan kontroversi ataupun bahan perdebatan dari berbagai pihak. Mungkin untuk hari ini materinya cukup sampai di sini dulu. Ibu ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.